menurut Allah, menurut Rasulnya, menurut Islam tuh mencintai diri sendiri itu kayak apa sih? Teman-teman saya sekalian nih, zaman-zaman sekarang nih ibu-ibu nih, orang-orang suka bilangin self love gitu ya, cinta diri gitu. Jadi kita baru bisa mencintai orang lain kalau kita udah cinta sama diri sendiri gitu. Apakah memang sebaiknya orang itu mencintai diri sendiri? Betul. Cintai, silahkan cintai dirimu sendiri. Dan juga memang Islam juga memerintahkan orang untuk cinta sama dirinya sendiri. Makanya haram bunuh diri. Masa diri sendiri dibunuh gitu kan ya? Gak boleh tuh teman-teman saya sekalian gitu. Karena memang Islam memerintahkan kita untuk mencintai diri kita sendiri. Bahkan Islam tuh nggak bolehin kita untuk menyerah ketika ada seseorang yang mau merampas diri kita, yang mau berbuat jahat sama diri kita, nggak boleh gitu kan? Nggak boleh. Kalau ada orang yang mau melukai kita atau apa, kita harus berontak gitu kan? Itu bagian dari kita mencintai diri kita sendiri gitu. Bahkan kalau misalnya nih ada seorang istri yang KDRT dari suaminya, dipukulin, tendang, gitu kan ya? Itu teman-teman saya sekalian, dalam Islam itu istri tersebut itu harus berontak, harus cari keselamatan, jangan sampai biarin. Jangan sampai udah gue mah sabar aja, biarin aja dah. Nggak boleh tuh. Kenapa? Sebab bagian dari cinta kepada diri sendiri itu adalah kita tidak diperkenankan membiarkan ketika diri kita berada dalam keadaan yang tidak nyaman. Gak boleh. Diri jadi samsak tinjunya suami itu gak boleh, Bu. Ustazah, sabar kan saya berusaha buat jadi istri yang sabar. Bu, itu namanya bukan sabar. Namanya maaf, bodoh. Emang sabar sama bodoh, Bu, kadang-kadang bedanya tipis. Ya Bu ya, ibu nggak boleh jadi orang bodoh, jadi orang sabar iya, gitu. Jadi nggak boleh kalau misalnya ada orang itu istri tiap hari jadi samsak tinju tuh, keluar rumah matanya bengep, pipinya merah, bekas tamparan, gitu kan ya. Badannya juga ntar sakit-sakitan gara-gara dijahatin sama siapapun, apalagi sama suaminya. Harus meminta perlindungan. Balik pada keluargamu, balik pada orang tuamu. Udah gak punya orang tua ustazah, balik sama kakak, balik sama tetangga kalau perlu. Kalau perlu laporkan polisi, lapor Polda aja udah, gitu ya, Komnas HAM. Itu bagian dari cinta kepada diri sendiri. Akan tapi seperti apa sih sebenarnya Islam itu ngaturin kita cinta sama diri sendiri tuh mesti yang kayak gimana? Yuk kita pelajarin pada siang hari ini, pagi hari ini. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Allah tuh ngasih sama diri kita nih, manusia nih ada 3 unsur ya Bu ya. Ada badan, ada akal, sama hati. Ketiganya harus kamu sayangi. Ketiganya harus kamu cintai. Ketiganya harus kamu berikan haknya. Haknya badan, apa aja Bu? Kasih makan. Jadi kalau ada orang nih, gara-gara suaminya buka cabang, akhirnya dia nggak mau makan, akhirnya dia nggak mau minum, akhirnya dia nggak bisa tidur, akhirnya dia ampe gitu. Sehari, 2 hari. Nah itu namanya gak cinta sama diri sendiri. Ibu-ibu serius sekalian yang saya muliakan, badan kamu perlu makan. Islam tidak menyarankan orang untuk tidak memberikan haknya. Nabi pernah sangat marah terhadap kawannya Abdullah ibn Rawahah. Jadi Nabi itu waktu awal hijrah ke Madinah, Nabi ada mempersaudarakan orang Mekah sama orang Madinah. Ada seseorang dipersaudarakan sama Abdullah ibn Rawahah.
Satu waktu Abdullah bin Rawaha lagi ke rumahnya temennya ini ya Bu ya, di Madinah. Dia ngelihat istrinya temennya itu Bu, kagak ada auranya di wajahnya, nggak ada cerianya. Istrinya, istri temennya tuh mukanya kelihatan lungsut, kelihatan kusut, kelihatan suram lah pokoknya gitu ya. Kelihatan suram gitu. Pakai daster udah nggak jelas warnanya. Mukanya juga nggak ada kelihatan air mukanya gitu. Kayak aduh udah nggak keurusan banget gitu. Akhirnya dia nanya sama istri temennya itu, "Kamu kok kayak gitu amat sih? Padahal kan kamu punya suami, kamu punya anak gitu." Dia bilang, "Lah saya mah punya suami juga kayak nggak punya suami." "Maksud kamu gimana?" "Suami saya kalau malam ibadah, sholat, kalau siang puasa. Saya sih nggak bisa deketin suami saya. Kalau malam sholat mulu, kalau siang puasa mulu, nggak bisa dideketin dua-duanya." "Oh gitu." "Heeh. Tiap hari puasa." "Heeh. Tiap malam tahajud nggak pakai berhenti." "Heeh. Ibadah malamnya nggak pakai berhenti, ibadah siang nggak pakai berhenti." Abdullah bin Rawaha mengadukan ini kepada Nabi Muhammad. "Rasul, apakah itu yang benar gitu?" Abdullah bin Rawaha mau tahu gitu. Kata Nabi, "Oh gitu, panggilin dia." Panggil, sama Nabi ditanyain dulu, ini namanya tabayun ya Bu. Kita tuh kalau dengar kabar, cari kejelasannya dulu, bener apa enggak. Ditanyain sama Nabi, "Asum tadahran, apakah kamu puasa sepanjang tahun?" Dia bilang, "Iya Rasul." "Bangga Bu, saya puasa tiap hari Rasul. Kecuali lebaran sama hari tasyrik doang saya nggak puasa. Selebihnya dalam setahun semuanya hari saya puasain." "Agumta lain, apakah kamu kalau malam tuh kamu bangun tiwalas sana sepanjang malam, nggak pakai tidur sepanjang malam tiwalal lail?" Dia bilang, "Bala ya Rasulullah." "Iya Rasul, pakai tidur saya Rasul. Tidurnya ntar pagi aja tuh Rasul sebentaran." "Kamu punya istri?" "Ada Rasul." "Punya anak?" "Ada Rasul." Kata Nabi Muhammad, "Innama ana atqakum." Sesungguhnya aku adalah orang paling bertakwa di antara kalian. Ibadah itu kan Bu, nyari kedekatan sama Allah. Ibadah itu kita tuh kalau orang bertakwa, kalau orang ibadah itu namanya orang takwa. Kan gitu ya? Orang yang mendekat sama Allah tuh orang yang bertakwa. Innama ana atqakum, kata Nabi, saya ini orang paling takwa di antara kalian. Artinya Nabi orang paling tahu dong jalan menuju Allah. Betul nggak? Nabi paling paham jalan menuju Allah. Walakinni asumu aftur, akan tetapi saya puasa juga, ada hari yang saya nggak puasa. Walakinni agum wa anam, dan kalau malam saya juga ada bangunnya juga, ada tidurnya juga. Inna li jasadika alaika haq. Kamu harus tahu, maksud Nabi nih gini, kalau kamu mau beribadah kepada Allah, mau nyari pahala di sisi Allah, mau nyari deket sama Allah, ikuti cara saya. Saya nih puasa juga, Senin Kemis kan Nabi puasa, tapi Selasa Nabi nggak puasa, Rebo Nabi nggak puasa, Jumat, Sabtu, Minggu Nabi nggak puasa. Malah banyakan nggak puasanya daripada puasanya. Terus kalau malam Nabi Muhammad juga bangun tahajud, tapi Nabi juga ada tidur Bu. Nabi tuh habis Isya bentaran dikit tidur, tapi bangun lebih awal. Jam 11, jam 12 Nabi udah bangun Bu. Terus tuh sampai subuh. Sholat, ibadah, tapi ada tidurnya Nabi Muhammad. Dan kalau siang nih Nabi nih jam-jam segini nih Nabi tidur nih. Jam 11. Jam 11 sampai ke ya setengah 12 sampai ke jam 12 gitu. Belum ya, bentar lagi nih. Makanya saya nggak heran kalau ada ibu-ibu
Ketiduran pas waktu pengajian jam-jam 11. Mau ngerjain sunnah. Saya nggak berani negurnya, ya nggak. Orang mau ngerjain sunnah masa dilarang. Teman-teman sekalian saya muliakan. Kata Nabi Muhammad begitu tuh. Walakinni aqumu anam. Tapi kalau malam saya juga ada tidurnya juga, ada bangunnya juga. Siang juga Nabi Muhammad punya qailulah, tidur siang sebentar. Tidur siang sebentar, itu namanya qailulah. Dari kata-kata qalil artinya sebentar. Nah kalau kamu tidur siang dari jam 1 bangun jam 4, namanya bukan qailulah, Bu. Namanya kuthairah. Namanya tidur banyak gitu ya. Namanya naum katsir. Teman-teman sih sekalian, jadi nih kata Nabi Muhammad, nggak gitu caranya. Jalanin hidup nggak gitu caranya. Nabi kemudian bilang, Inna li jasadika alaika hak. Badan kamu itu ada haknya. Buat kamu kasih makan, buat kamu rawat, buat kamu bagusin tuh badan. Jaga badan. Inna li zaujatika alaika hak. Sesungguhnya istri kamu punya hak terhadapmu. Inna li auladika alaika hak. Sesungguhnya anak-anakmu punya hak. Buat kamu sayangi, buat kamu tegurin, buat kamu pelukin, buat kamu kasih, buat kamu dengarkan. Ada hak dari orang-orang di sekeliling kamu. Kamu jangan pikir di akhirat tuh hisab tuh urusannya cuman yang seberapa banyak kamu sholat, seberapa banyak kamu puasa. Enggak gitu. Enggak gitu. Kita di atas muka bumi ini perlu untuk mencintai badan kita, menyayangi badan kita, memberikan hak terhadap badan kita. Jadi bagian dari cinta sama diri sendiri, kasih makan badannya. Silahkan makan. Makan yang enak boleh Ustazah? Boleh, asalkan halalan thayyibah. Yang halal dan yang thayyib. Ibu-ibu jangan karena dengar misalnya begitu ya, orang yang mujahadah makannya ini gitu, sampai kemudian nggak mau makan. Atau misalnya lagi nabung nih, pengen punya rumah, sampai tiap hari makan mau pakai garam mulu. Bu, punya rumah kagak, darah tinggi iya? Nggak gitu caranya, nggak gitu. Kalau punya dinikmati silahkan. Yang penting halalan thayyibah. Begitu. Ibu sekalian, makanan. Nabi kemudian perintahkan sahabat tadi ini. Kata Nabi Muhammad, kalau gitu kamu cukup puasa sebulan 3 hari. Sebulan, tiap sebulan, kecuali Ramadan tentu saja ya. Sebulan puasa 3 hari. Ya Rasulullah, ini utik fauqa dzalik. Rasul, saya kuat lebih daripada itu. Kata Nabi, dan sum yaumul itsnin wal khamis. Kalau gitu kamu puasa seminggu 2 hari, Senin Kamis. Ya Rasulullah, ini utik fauqa dzalik. Saya kuat lebih daripada itu wahai Rasul. Kata Nabi, dan sum yauman waftur yauman kasaumi Daud. Kalau gitu berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Jangan dipuasain sepanjang tahun. Istri kamu nanti merasa enggak punya teman. Baiklah Rasulullah. Jadi dia pun mulai puasa, sehari enggak. Dan dia di akhir-akhir umurnya bilang, udah agak tuaan, dia bilang, ya ampun saya nyesel. Kenapa dulu enggak ngambil aja sebulan 3 hari aja. Karena ternyata pas sudah tua-tuaan gini saya berat ngerjain sehari puasa, sehari enggak. Anda saya ikut apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, gak usah pakai tawar-tawaran, tentu jauh lebih mudah jalanin kehidupan. Gitu. Nabi itu udah yang tahu yang terbaik lah gitu. Jadi badan kita juga, cintai badanmu, kasih makan. Ya, kasih makan. Teman-teman sekalian, tapi bagian dari mencintai badan, segala-gala ada batasannya. Bu, ada batasannya. Jangan kemudian mari kita cintai diri kita, makan semuanya.
bakso pedes-pedes dimakan, habis itu sakit perut. Itu namanya nggak sayang sama diri. Kalau udah tahu dia punya sakit lambung, nggak cocok sama cabe, ya Bu ya. Ya kalau gitu mesti jaga-jaga diri. Sayangi dirimu, kasih yang bener, kasih yang bagus. Ibu aja kalau misalnya sayang sama anak, kan kepengennya kan ngasih yang terbaik ya Bu sama anak ibu kan. Mas suami kan juga kayak begitu. Nah, jadi bagian dari cinta sama diri adalah tidak berlebih-lebihan. Ikut apa kata Nabi? Kata Nabi